Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Tentunya pasti diundang lah dalam podcast Bang Do. Yang mana podcast Bang Do ini akan belak-belakan gitu kan. Nah, Bagus. oke teman-teman, kita langsung perkenalkan saja siapa sosok yang ada di sebelah saya ini gitu kan. Yang mana dia aktif di tidak aktif di kampus tapi aktif di media sosial. Oke. Oke. Siapa namanya? Perkenalkan ya, Bang, nama saya tuh Tegar Putra Trimarta. Jadi saya tuh kuliah di Winima Model Padang. Udah semester akhir sih. Semester akhir, semester berapa sekarang? Dikatakan semester 9 enggak, tetapi mau sidang juga. Tapi kayak antara sidang iya atau enggak, tapi insya Allah mau sidang sih. Berarti kayak hubungannya seorang gitu. Iya. Itu menyentuh kali. Oke Tegar. Tegar. Sebelumnya sekolah di? Kalau biografi singkat saya sih silakan. dari TK ya. Kalau TK itu saya TK di Adabiah. TK Adabiah. Terus lanjut lagi di SD Adabiah juga. Terus masuk SMP di SMP 31 Padang. Oh, yang ini Andalas. Ya, yang di Andalas di sini. Terus kalau SMA-nya SMA 9 tuh di Pauh, dekat Unan sih. Oh gitu. Ya. Terus ya sekarang kuliah di UIN. Insya Allah mau siap. Kalau keseharian Tegar sekarang apa gitu? Ya, karena udah mau sidang juga kan, jadi adalah gitu. Kalau untuk keseharian sih nggak terlalu banyak ya kegiatan. Mungkin ya kalau nggak menyibukkan diri dengan skripsi ya mungkin cari uang ya Bang. Cari uang atau cari orang? Bisa jadi itu antara sambil kan. Karena kalau sambil kita mencari uang kan ada kesempatan juga. Iya. Mbak, cari uangnya apa gitu? Pekerjaan profesi. Mungkin kalau untuk sambilan ya, sambilan saya sih di ojek online gitu. Jadi kalau itu udah saya ikuti ojek online ini dari tahun 2018 setelah saya masuk SMA, setelah selesai SMA gitu. Jadi saya kan selesai SMA tuh 2018. Tadi daftar kuliah terus nggak diterima gitu. Nggak diterima gimana? Ada sesosok kampus yang menolak saya gitu. Kita bertepuk sebelah tangan, gitulah. Oh gitu. Jadi pilihan pertama Tegar tuh kampus mana waktu itu? Kalau saya sih pertama tuh saya pengen di luar. Tapi karena bisa ceritakan dulu. Ya, saya tuh pengennya di luar, kayak di Jogja atau minimal lah di Jawa gitu. Terus karena keadaan orang tua gitu, jadi ya mungkin kan susah juga untuk diwujudkan. Tapi melihat yang di Sumbar pun ada yang bagus kayak Unan gitu, saya memang tertarik kali sama Unan, apalagi kayak hukum Unan, terus ilmu komunikasi Unan gitu. Oh gitu. Jadi udah 2 kali saya nih mencoba untuk daftar di sana ya. Pertama UMBT, SBM. Ya. Yang kedua tuh jalur mandiri, tapi ya karena nggak rezeki yang mana lagi Bang. Oh gitu. Gitu. Terus bisa lolos di UIN gimana? Itu kan atau UIN hanya tempat? Oh enggak lah. Awal-awal kita masuk kuliah itu kan gitu, apalagi kan kayak UIN nih kayak orang bilangnya kayak tempat pelarian gitu ya Bang. Nah tapi kan kalau saya pikir-pikir ya Bang, setelah berjalannya waktu itu kayak UIN nih kayak lebih lari. Enggak, bukan lari. Tapi saya bersyukur kali masuk di UIN ini karena mungkin mendapatkan teman-teman yang lebih baik dari saya, kan nonton saya juga gitu. Jadi kan di tahun 2018 itu kan saya nggak bisa masuk itu. Jadi terbesit saya tuh kayak pengen mondok gitu Bang. Oh gitu. Pertama tuh ada sih keinginan untuk masuk UIN di 2018 saya masuk UIN. Tapi kayak saya konsultasi sama orang tua, jadi orang tua tuh kayak nolak gitu sih, karena pemikiran orang tua tuh masih awam gitu sama ilmu agama gitu. Jadi udah
di awal tuh saya udah mau masukin nggak dibolehin. Ya. Terus mau mondok tapi nggak dibolehin juga karena orang tua tuh pernah bilang kayak gini, kalau mau mondok kamu Tegar mau jadi apa gitu. Iya. Kan resepsi orang kan kayak gitu kalau tentang agama gitu. Ya kalau pandangan orang ya, tua lah gitu ya. pada orang tua. Jadi ya terpaksa nganggur setahun terus ambil les untuk persiapan SBM untuk tahun 2019-nya itu. Ya karena gitu tuh di akhir 2018 karena bosan kali untuk les Bang. Jadi kayak terbesit sama saya ada teman nih. Ada teman saya dia kayak kayak apa ya? Kayak dia tuh nyari uang melalui ojek online. Melalui ojek online. Jadi pendapatan sehari itu sampai 400.000, 500.000. Iya. Tuh ingin saya mau kayak dia. Ingin saya. jadi ikut saya ojek online. Terus ya sehari kadang dapat 400, kadang 300.000. Oh, waktu tahun 2018. 2018. Di akhir 2018. Nah, jadi itu orang tua saya melihat pendapatan saya sehari segitu. Tadi kayak bilang kayak gini, orang tua saya, kalau pendapatan Tegar segini, bisa lah kayak apa tuh? Kayak daftar haji. Oh gitu. Kan kalau membayangkan ya, 400.000 sehari kali bulan 30 hari berapa tuh? Pakai 3 aja 12 juta ya. Nah, itu kan pendapatan kotornya tuh. Oh iya. Seakan aja kayak 5 juta sebulan gitu. Kan bisa Bang. Nah, jadi ya terbesit sama saya untuk kayak gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu sistem yang di ojek online pun berubah. Ya mungkin ditambah lagi corona datang. Nah, gitu. Itu merubah segalanya gitu. Berarti bisa dikatakan Maxu ini emang pelarian? Enggak lah. Atau kan profesi awal Tegar itu kan sebagai ojek online yang mana notabene itu mendapatkan keuntungan gitu kan. Kalau keuntungannya itu sudah ada berarti larinya ke? Bukan, kalau kan itu sambilan aja pas les gitu. Kan 2019 pun di bulan pas mau masuk kuliah itu nyoba lagi Unan. Coba lagi Unan. Tapi kok UNP ini nggak tersentuh itu mau gitu. Karena di UNP ini nggak ada jurusan yang diminati gitu. Kayak misalnya saya kan minat yang berbaur-baur politik, ekonomi enggak, terus ilmu komunikasi sama hukum gitu. Yang baru ada cuma di tahun 2023 nih baru ada gitu. Jadi kayak UNP itu kan masih yang untuk sosumnya masih ekonomi gitu Bang. Jadi, udah. Nah, jadi pas 2019 tuh nyoba Unan nggak lulus, coba UIN. Orang tua saya nih baru nerima UIN gitu. Kenapa? Padahal kan UIN Islam juga gitu. Ya kan arahnya. Kan setelah berjalannya waktu kan dari 2018 ke 2019 itu kan orang tua saya kan apalagi ada semarak-semaraknya kajian-kajian ilmu, kayak ada kedatangan ustaz-ustaz yang dari kondang itu. Jadi kan kayak apalagi kan grup WA emak-emak itu kan lebih gencar kalau tentang agama terus seru video. Jadi kayak adalah mengerti orang tua kayak gitu. Dia masuk 2019. Oh gitu. Nah, pas Tegar masuk kuliah di UIN gitu kan. Iya. Itu menurut pandangan Tegar itu gimana terkait kita bahas dulu deh teman-teman gitu. Kalau menurut pandangan secara umum gitu kan, teman-teman itu kan ada sesuai adanya kepentingan gitu. Nah kemudian di akhir kuliah itu akan adanya kesepian gitu di antara mahasiswa gitu. Itu bagaimana menurut Tegar? Kalau menurut Tegar ya Bang, kan Tegar di tahun 2019 tuh sempat merasakan kuliah offline itu sama teman-teman. Ya kalau untuk kebersamaan sama teman-teman tuh ya mungkin kalau kita abang pun merasakan juga sih.
bahwasanya kedekatan kita sama teman-teman tuh pasti di awal. Itu pasti kan merasakan namanya pertemanan tuh terikatnya atau kebersamaannya di awal. Tapi kan setelah berjalannya waktu kan kita kayak Kayak PDKT jadi. ya PDKT terus kayak mengenali teman kita mana sikapnya gitu. Kan akhirnya tahu juga. Kan orang tuh untuk Nabi pun kan bilang juga kalau misalnya ingin mengetahui seseorang tuh ikutlah bersafar sama dia. Iya. Ya, kan ada hadisnya gitu. Nah, setelah berjalan waktu ya nampak sifat-sifat teman kayak Apa? kayak ada yang egois, ada yang menang sendiri gitu. Apalagi sama tugas gitu. Apalagi online. Dan ada bisa diceritakan tugas atau kayak orang-orang egois tuh mungkin ini menarik mungkin. Kalau tugas ya kan lebih spesifiknya saya kan untuk lama kuliah tuh kan kuliah online. Apalagi kalau kuliah online tuh kan apalagi temannya yang pertama itu nggak suka buat tugas. Terus ada yang mencari keuntungan, misalnya saya menanya ini ada nggak tugas hari ini, dia bilang enggak, ternyata dia lagi buat tugas. Ternyata udah buat. Ya ternyata lagi buat tugas gitu, dan dia pun yang ngumpulin pertama. Nah kan teman macam apa tuh bang? Kampret namanya tuh. Gitu, saya merasakan sekali tuh, apalagi kalau mata kuliahnya itu susah gitu kan, apalagi dosennya susah juga. Jadi kayak kita yang baik sama dia, kadang-kadang dia pun nggak ada feedback yang sama kita. Jadi susu dibalas air tuba ya. Ya, jadi teman-teman semacam itu ya saran saya sih jangan diikuti. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita masuk pertanyaan lebih dalam lagi ya. terkait perkuliahan. Nah, ketika Tegar ini kan mau sidang nih, ya kan? Ya. Artinya ilmunya udah numpuk di kepala saya. Kalau masalah numpuk sih nggak tahu juga sih. Karena seperti air mengalir aja sekarang ini. Oh gitu. Kalau air mengalir, artinya dia pergi kan? Jadi nggak ada yang mungkin adalah bekas-bekas bekas-bekas. Di Batu kan pasti ada bekas-bekas air di sana gitu. Oh gitu. Baru mau nanya ini bahwasanya ada nggak manfaat dari kuliah ini menurut Tegar gitu? Atau menurut pandangan Tegar ini orang-orang yang kuliah ini hanya menghabiskan waktu, menunda usia pengangguran atau gimana menurut Tegar? Kalau menurut saya sih bang, kuliah ini penting sih untuk kita. Kuliah ini penting. Pentingnya tuh yang pertama kan tujuan utama kan mencari ilmu. Benar. Tapi perkuliahan tidak menunjang kita untuk mendapatkan ilmu gitu. Karena yang kita dapat dari dosen tuh palingan 30% dari 100% gitu. Oke. Karena yang kita dapatkan lebih komplitnya tuh di luar gitu. Makanya kalau bagi saya ikuti kuliahmu dengan serius, tapi jangan tinggalkan dunia luar kampusmu gitu. Dunia luar. Tapi saya pribadi pun kayak ada penyesalan juga sih. Apa? Kayak nggak, apa yang saya omongin tadi itu kayak nggak terlalu saya ikuti gitu. Oh gitu. Artinya cuman menceramahi aja. Ya. Padahal menceramahi orang, tapi itu kita nggak ada. Ya serius, kalau misalnya apalagi ada adik maba sekarang. Iya. Terus kalau dia ngomong-ngomong tentang perkuliahan tuh motivasinya kayak gitu saya berikan gitu. Oke. Kayak terutama kalau dia masuk kuliah itu fokus sama kuliah, tapi jangan tinggalkan dunia di luar kuliah. Terus ekstrakurikulernya gitu.